Makanya saya bilang sama Pak Taufik, ini saham saya hibahkan. Kami tidak mengakui itu. Karena referensi kan dari dokter, ini riwayat kesehatan saya bla bla. Dia tahu juga saya masuk rumah sakit. Kami tidak mengakui itu. Apa saya kasih ke Pak Taufik, kehibahkan Pak Taufik, karena dari sejak pertama berdiri Pak Taufik lah yang mengenal dan mengoperasikan DSI ini, yang lebih tahu detailnya. Gak mungkin saya berikan kepada orang lain gitu kan. Yang Kami tidak mengakui itu. beliau setuju. Kami tidak mengakui itu. Ya sudah, akhirnya kita rup sirkuler dan kita ke notaris. Kami tidak mengakui itu. Jadi bukan kabur ya, di berita itu kan saya kabur. Kami tidak mengakui itu. Tanda tanganlah di notaris, lalu terbitlah ahunya. Saya udah nggak ada lagi di sana. Kami tidak mengakui itu. Karena beliau memindahkan saham itu setelah peristiwa ini terjadi. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di kita. Narasi drama saham di tengah badai, pembelaan Mary Yuniarni. Sosok di balik layar sebagai pemegang saham mayoritas. Nama Mary Yuniarni berada di titik pusat sorotan para lender yang kehilangan dana. Posisi saham terbesar memberikan tanggung jawab moral dan hukum yang masif atas setiap kebijakan perusahaan. Namun, saat badai gagal bayar menghantam dan tekanan hukum mulai menguat, sebuah langkah korporasi yang tak terduga diambil. Pengembalian saham kepada Taufik Al-Jufri. Dois narasi pembelaan, sakit sebagai alasan. Dalam narasi pembelaannya, langkah pengembalian saham ini dikemas sebagai sebuah keterpaksaan akibat kondisi kesehatan. Alibi yang muncul adalah bahwa Mary Yuniarni berada dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk memikul beban manajerial maupun tanggung jawab strategis perusahaan yang sedang kolaps. Di balik pintu ruang rapat, argumen yang dibangun adalah, saya tidak lagi memiliki kendali karena kondisi fisik saya. Maka saham ini harus kembali ke tangan pendiri Taufik Al-Jufri, agar ia yang bertanggung jawab penuh. Tres pandangan kritis, penyelamatan diri atau tanggung jawab, bagi para pengamat hukum dan korban lender. Langkah ini dianggap sebagai langkah exit yang sangat mencurigakan. Ada beberapa kecurigaan yang menyeruak. Melepas beban hukum dengan mengembalikan saham. Ada upaya untuk memutus hubungan hukum sebagai pemilik saat proses hukum dimulai, sehingga aset pribadinya terhindar dari sitaan. Memanfaatkan momentum lemah mengalihkan saham saat kondisi perusahaan sedang di ujung tanduk dan saat salah, satu pihak mengklaim sakit dianggap sebagai cara untuk menciptakan kebingungan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya uang lender. Taufik Al-Jufri sebagai bumper. Pengembalian saham ini menempatkan Taufik Al-Jufri kembali di garis depan untuk menghadapi amukan massa dan tuntutan hukum. Sementara pemegang saham lama mencoba menarik diri ke zona aman. Kuadruluka yang terabaikan. Narasi pembelaan diri tentang pengembalian saham karena sakit ini terasa sangat kontras dengan penderitaan para lender. Di saat Mary Yuniarni sibuk dengan urusan administrasi peralihan saham demi keamanan posisi pribadinya, ribuan lender juga sedang sakit secara finansial dan mental karena uang mereka tak kunjung kembali. Kezing pulang, sekara hukum pengalihan saham di tengah masa krisis tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab atas kerugian yang terjadi di masa kepemilikan yang bersangkutan. Langkah Mary Yuniarni mengembalikan saham ke Taufik Al-Jufri mungkin merupakan langkah taktis di atas kertas.